NIM 17402121, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Kira-kira 80%. 84%. Kurang lebih 85%. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia diresmikan setelah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Bahasa Indonesia Baku. Bahasa Indonesia Baku merupakan standar pokok dan acuan dalam berbahasa di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Fungsi Bahasa Indonesia Baku yang pertama dalam komunikasi lisan atau dalam pembacaan pidato, ceramah, khotbah. Yang kedua adalah komunikasi tertulis, seperti dalam pembuatan surat menyurat, undangan, bahkan aturan. Penggunaan bahasa baku pun bisa diimplementasikan dalam pembicaraan formal, seperti dalam kita berbicara dengan atasan kita, guru dengan siswa. Yang keempat adalah wacana teknis atau tertulis, yaitu dalam karya ilmiah, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia dikenal dengan 4 keterampilan. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan menyimak, keterampilan yang kedua adalah membaca, yang ketiga adalah berbicara, dan yang keempat adalah keterampilan menulis. Keterampilan membaca dan menyimak disebut dengan keterampilan pasif, dan keterampilan berbicara dan menulis disebut dengan keterampilan aktif. Kenapa disebut keterampilan aktif? Karena kedua keterampilan ini adalah keterampilan yang produktif atau dapat menghasilkan sesuatu. Untuk mengasah setiap keterampilan ini, kita harus memperbiasakan diri untuk membaca buku, mencari kata di kamus, membuka novel, atau bahkan membaca buku-buku teks manapun. Ketika kita mendapatkan kata yang rumit, kata yang susah, kita harus mencarinya di kamus agar kita bisa mengerti dan mengetahui apa arti dari kata tersebut. Ketika kita memperbiasakan diri untuk membuka buku, membaca buku, dan mencari tahunya di kamus, maka secara tidak langsung itu bisa mengasah kita dan membantu kita untuk lebih belajar bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang menarik. Analisis kesalahan berbahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa di dalam pembelajaran bahasa merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Bahkan pada tahun 1990, halaman 67, Tarigan mengatakan bahwa hubungan keduanya ibarat air dengan ikan. Sebagaimana kita tahu bahwa ikan hanya dapat hidup dan berada di dalam air. Begitu juga dengan kesalahan berbahasa, sering terjadi dalam pembelajaran bahasa. Analisis kesalahan berbahasa adalah salah satu cara kerja untuk menganalisis kesalahan manusia dalam berbahasa. Penggunaan bahasa sehari-hari tentu tidak luput dari kesalahan, dan kesalahan tersebut bervariasi. Melalui analisis kesalahan berbahasa, dapat dijelaskan bentuk kesalahan-kesalahan
yang dilakukan oleh siswa, baik secara morfologis, fonologis, dan sintaksis, yang kemudian memberikan manfaat tertentu bagi proses pengajaran bahasa. Hal ini menjadi sangat menarik ketika proses pengajaran bahasa dilakukan analisis kesalahan untuk menjadi umpan balik sebagai titik tolak perbaikan pengajaran bahasa dalam mencegah dan mengurangi terjadinya kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh siswa. Kesalahan berbahasa dipandang sebagai bagian dari proses belajar bahasa. Ini berarti bahwa kesalahan berbahasa adalah bagian yang integral dari pemerolehan dan pengajaran bahasa. Dalam kesalahan berbahasa dikenal dengan dua parameter atau tolak ukur kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Parameter yang pertama adalah pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan faktor-faktor penentu dalam berkomunikasi. Faktor-faktor penentu dalam berkomunikasi tersebut antara lain: yang pertama, siapa yang berbahasa dengan siapa. Yang kedua, untuk tujuan apa. Yang ketiga, dalam situasi apa, misalnya tempat dan waktu. Yang keempat, yaitu dalam konteks apa, misalnya partisipan, kebudayaan, dan suasana. Faktor yang kelima, dengan jalur mana, lisan atau tulisan. Yang keenam, dengan media apa, misalnya tatap muka, telepon, surat, koran, buku, atau bahkan media komunikasi lain seperti gawai atau internet. Yang ketujuh, dalam peristiwa apa, seperti bercakap, ceramah, upacara, lamaran pekerjaan, atau dalam melaporkan sesuatu. Yang kedua, pergunakanlah bahasa Indonesia yang benar. Parameter ini mengacu pada penataan terhadap kaidah-kaidah atau aturan kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kedua parameter tersebut, yakni faktor-faktor penentu berkomunikasi dan kaidah kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Berarti penggunaan bahasa Indonesia yang berada di luar faktor-faktor penentu komunikasi bukan bahasa Indonesia yang benar, dan berada di luar kaidah kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia bukan bahasa Indonesia yang baik. Salam literasi, cintai bahasa Indonesia.